Waktu Bapak, kan saya lihat tuh pertama kali Bapak di televisi ya. Satu ya, bagaimana PMI mendapatkan perlakuan hormat negara agar di kepala para pejabat-pejabat itu tidak lagi terpelihara pikiran kotor dan jahat kepada PMI yang selalu memandang rendah. Mereka dianggap Oke. masyarakat kelas terbawah, disepelekan, dihinakan, dilihat sebelah mata. Pandangan ini, sesuatu yang ada dalam pikiran, itu akan berwujud pada perilaku dan tindakan. Sehingga banyak pejabat-pejabat yang karena pikirannya tadi merendahkan, menghinakan, melihat sebelah mata, kalau ketemu PM itu bahasanya kasar, ya, yang keluar dari raut wajahnya tidak bersahabat, ya, mulutnya selalu lebih membentak, bukan mengajak, gitu kan? Iya. Nah, ini kita rubah dengan bagaimana negara kita paksa memberikan perlakuan hormat pada PMI yang back mainnya ya, yaitu meletakkan PMI itu sebagai pahlawan, pahlawan devisa, pejuang keluarga yang menyumbang negara, gitu kan? Dan negara karena sumbangan PMI ini tertolong, terbantu. Bayangkan, negara punya masalah dengan pengangguran di dalam negeri, PMI berangkat ya ke luar negeri, tidak harus menuntut bekerja di Indonesia. Negara punya masalah dengan keuangan, ngutang terus ke luar negeri, PMI tutupi utang itu sedikit demi sedikit. Setiap tahunnya 227 triliun. Oh, Apa yang kurang dari mereka? Nah, sehingga waktu itu pelepasan pekerja migran ke luar negeri, itu presiden hadir ngelepas, menteri-menteri ngelepas, Menko melepas. Mbak Dewi bisa ini tracking, tidak ada di dunia ini di mana negara-negara itu melepas PMI ke luar negeri, tidak ada seremonial. Berangkatnya berangkat aja. Apalagi presiden harus ngelepas, itu baru di Indonesia. Itu legacy saya. Karena saya ingin, lo datang sini deh, gitu ya. Ini kasarnya. Lo datang sini nih, ini orang-orang yang berjasa sama negara kita, sama gaji yang kalian nikmati itu dari mereka. Datang sini, lepas mereka, bikin seremoni, kayak gitulah ya. Berhasil ya pelepasan itu. oke. Saya nggak tahu setelah zaman saya berhenti apakah ini masih dilanjutkan. Kedua, kita bangun lounge. Kan kita sering dengar PMI kalau mau berangkat keleleran di bandara, duduk-duduk di lantai di pojokan mana nggak jelas, tiba dari luar negeri juga begitu ya. Nah, ini kan nggak boleh terjadi. Lo pahlawan masa sampai keleleran. Saya bangun lounge di 8 bandara internasional lounge. Itu nggak kalah Mbak Dewi kalau lihat lounge-nya dengan lounge Garuda atau lounge apa, nggak kalah ya. Nah, di lounge di bandara internasionalnya kita buat PMI dengan keluarganya kalau nganter nunggu jam berangkat ya nikmati aja lounge itu. Kita siapkan makanan-makanan ringan gratis loh di lounge itu Oh, ya, kopi, spesial banget teh, ya. makanan spesial banget. Kita perlakukan pahlawan lah mereka. Kalau naik lounge umum kita masih bayar pakai ATM, kartu kredit. Ini PMI Iya. gratis. Termasuk kalau Oh, mau tiba, ya kalau mau tiba ya keluarganya bisa nunggu di London sebelum jemput, sebelum bawa pulang PMI-nya. Saya pernah menangis terharu ya ketika saya kan sering sidak ya, iya. sidak, saya sidak di bandara. Saya temukan waktu itu malam-malam PMI kakinya selonjoran, tidur di kursi sofa selonjoran itu kakinya tuh, ya selonjoran kakinya itu tidur itu ya. Jadi tempat sandaran tangan itu dipakai jadi kaki, tempat kaki gitu. Saya nggak marah, justru saya bangga. Artinya ketika saya lihat begitu menikmatinya mereka gitu ya, dengan fasilitas yang kita siapkan, sampai tiduran itu ya santai, pegang handphone apa, ya masya Allah. Kemudian fast track itu untuk mengurai selama ini PMI kalau mau berangkat mau tiba itu kan selalu antriannya panjang gitu kan, ya berdesak-desakan. Padahal ketika pulang kopor kiri kanan, ransel di punggung, kan gitu ya. Nah, waktu itu saya melihat di setiap bandara itu kan ada jalur khusus tuh. Ya tulisannya official diplomatik kan, Iya. untuk duta besar, untuk diplomat, untuk menteri, anggota DPR. Saya bilang enak banget ya mereka ini. Padahal mereka ini makan pajak rakyat, makan duit rakyat, duit pekerja. Kok mereka diberikan fasilitas gitu jalur khusus? Nah, saya usulkan, oke, buat jalur khusus untuk PMI, fast track, ya.
Itu di layar itu di atas kepala petugas imigrasi itu tertulis di layar tuh PPIP pekerja migran Indonesia. Karpetnya dulu warna biru bertuliskan PPIP pekerja migran Indonesia. Saya ingin fasilitas jalur khusus ini, jalur cepat ini jangan hanya dinikmati pada pejabat. Pejabat itu nggak pernah menggaji PMI, PMI menggaji pejabat. Saya bilang layalah, walaupun saya buka nih waktu saya memperjuangkan itu nggak mudah, nggak gampang langsung terwujud. Wah, itu orang yang menentangnya banyak, orang-orang dalam di bandara nggak mau, tapi saya lawan terus, akhirnya alhamdulillah saya bisa. Nah, saya nggak tahu apakah loans itu masih berfungsi sekarang, apakah pastek masih diberlakukan sekarang, saya nggak tahu ya, tapi itu kan legacy untuk merubah mindset bahwa PMI ini orang berharga, orang penting, orang berjasa, pahlawan yang harus dihormati oleh negara. Nggak ada lah di negara-negara lain yang disiapkan loans. Nggak ada. Ya. Kan saya sering diskusi sama teman-teman aktivis ILO, International Labour Organization. Ya. Yang ada itu hanya pastrek dan itu hanya Filipina. Filipina pun pastrek aja. Filipina nggak ada. Pekerja migrannya mau berangkat ke luar negeri dilepas oleh presidennya nggak ada, dilepas oleh menteri nggak ada, hanya Indonesia di era saya. Dan selain itu kita berikan credential letter. Mbak Dewi tahu, selama menjelang 80 tahun Indonesia berdiri, hanya satu pihak yang bisa pegang credential letter kalau dia berangkat ke luar negeri. Siapa itu? Hanya duta besar. Menteri nggak boleh ke luar negeri pegang credential letter. Credential letter itu surat kepercayaan negara. Ya. Ya. Anggota DPR RI, kepala daerah, gubernur keluar negeri nggak boleh pegang credential letter. Itu hanya untuk duta besar. Di era saya kita berikan credential letter, surat kepercayaan negara. Kalau duta besar, credential letternya ditandatangani oleh presiden, PMI, kepala BP2MI saya tanda tangan waktu itu. Yang surat itu saya bilang berikan, kalau kalian tiba berikan pada pimpinan perusahaan kalian atau majikan kalian. Majikan kalian, pimpinan perusahaan kalian mungkin bukan orang terkenal di negara itu. Katakan di Jerman. Pimpinan perusahaan PMI kita bekerja atau rumah sakit katakan untuk perawat, mungkin dia bukan orang terkenal di negara itu. Mungkin juga acara-acara kenegaraan dia belum tentu diundang gitu kan oleh pemerintahnya. Benar, Tapi dengan dia menerima surat itu, dia punya kebanggaan, dia masih dihormati oleh pemerintah kita, negara kita, akhirnya dia respect pada Indonesia, harapannya dia respect pada pekerja migran kita. Agar anak-anak kita diperlakukan baik di sana. Ya. Assalamualaikum Pak. Halo, selamat malam. Ini Mas Musa. Mas, saya sapa-sapa dulu teman-teman di ini ya di bawah. Mas Musa, tumben nih mampir. Iya, pada mampir ini pada marahin bu. Tumben pada berapa hari sibuk terus ini Pak. Nggak bisa dimarahin Pak Musanya, nanti kita lapor Kang Dedi bu, Kang Dedi supaya diangkut. Nah Pak saya juga udah kontak-kontak Pak Dedi, tapi Pak tadi belum ada jawaban sih. Saya mau minta tolong agar PMI yang ada, kan kebanyakan kan sekarang tuh PMI dari Bandung apa dari Jawa Barat itu ya, supaya PMI ini bisa ya istilahnya Pak Dedi bisa inilah ya, bisa lebih fokus gitu. Ini saya sapa-sapa dulu saya. Halo Mas Bocaso Solelo, selamat bergabung. Mas Bocaso Solelo, untuk pindah ke Jerman, Ibu Dewi tidak tahu dan Pak Benny pun juga tidak tahu. Kita ini bukan sebagai agen ya, kita ini hanya sebagai ini aja ya, memberikan edukasi supaya teman-teman itu selamat di luar negeri gitu ya Pak ya. Ini kebetulan ini Pak Benny ini tumben kaget saya, wah tumben mau masuk ke ya, sebentar. Ya. Ini nggak rame kalau nggak ada Mbak Nirmala. Mbak Nirmala mana nih Mbak Nirmala? Tolong di ini ya, minta ini aja kalau mau bergabung silahkan di mute ya. Tapi saya satu persatu ya saya naikkan supaya tidak ribut di atas. Oke. Kasih multi aja ya, kalau yang mau naik silahkan multi aja untuk mau bicara atau diskusi sama Pak Benny satu persatu ya. Oke, piye Mas? Mana Mas Mini? Mana Mbak Mila? Enggak rame. Makasih. Pak makan apa Pak? Di Pak sini. Benny kok ngirim kopi. Wah. Pak Benny ngirim kopi. Wah. Ayo Pak Benny harus Jangan, saya nggak mau Pak Benny ngirim gift. Jangan. No. Jangan Pak. Pak saya nggak mau. Bukan. Saya nggak mau kopi. Bukan.
Saya hampir ngirim, pas saya klik muncul layar isi ulang. Bapak jangan isi ulang dong, santai aja lah, santai. Jangan Pak, jangan ngirim saya apa-apa Pak. Tapi juga kalau andai kata ini sama teman-teman yang di bawah ya, kalau Bunda Dewi kalian memberikan sesuatu atau gift atau Geschenk ya bahasa Jermannya itu hadiah, Bunda Dewi tidak akan tidak akan ambil, tapi saya akan memberikan kepada teman-teman yang membutuhkan pada saat ini. Mereka butuh pertolongan yang ada, maksudnya permasalahan yang ada di Abu Dhabi atau dimanapun gitu ya. Pokoknya yang membutuhkan. Saya tidak akan mengambil sesen pun. Mungkin saya akan memberikan yang berhak atau yang membutuhkan. Ini saya akan keluar bentar lagi kalau nggak ada Mbak Nirmala ini. Dipaksa. Oke, tadi sudah ada saya punya pertanyaan. Ini Pak dari Bocase. Pak jangan mau dipercaya aja itu Pak Mas Musa itu. Itu anak durhaka itu. Ada yang kangen sama Mbak Nirmala. Iya. Ini dari Mas Bocase Soleho. Saya punya pertanyaan sama Pak Benny karena ada masalah yang belum selesai. Oh, oke, ntar ya. Silahkan di multi ya Mas ya, Mas Bocase yang mau naik ke atas silahkan. Pak Musa Akan masih di pakai Malaysia ini ya nih. multi ya. Kalau nggak naik. Soalnya saya khusus ini saya tidak mau asal naikkan orang gitu. Pakai multi ya Mas ya. Makasih. Pak, saya multi. dari ketemu Bapak sampai Oke. sekarang belum ketemu Bini loh, Pak. So, selamat malam Pak Mas Bocase, silahkan perkenalkan diri. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Benny. Wah, Tunggu saya dulu. baru telepon mau pengen Namanya nangis, Pak. Sinten? Pak, namanya Sinten. Bu, mohon maaf. Saya memprofesikan nama saya, tapi Ye. saya akan DM Pak Benny, tolong Pak untuk ditindaklanjuti Pak. Jangan DM. Saya orang WA, bodoh WA sangat. aja. DM kadang Iya, saya Pak. buka WA Mas. Ini Pak, saya mau cerita dari pertamanya aja ya Pak ya. Ye. Saya dibilang modal nekat juga nekat, tapi posisi saya sekarang alhamdulillah udah ada di Slovakia Pak. Nah, pas waktu perekrutan itu kan kemarin kan habis 6 lah Pak. Langsung tak omong langsung boleh enggak apa-apa Pak? Apa langsung apa gitu menurut Pak? Ya. Ya kan ceritanya kan gini Pak. Kita kan habis 60 juta lah. Clear. Ternyata setelah bisa turun kita diminta Tunggu. lagi. Mas sabar dulu, Mas sabar. Iya, Mas, ini nanti TikTok saya akan saya minta izin ke sampean, TikTok saya akan nanti saya promosin di ini ya, di apa namanya saya record terus saya nanti saya tayangkan di TikTok nggak apa-apa ya? Ya gimana ya Bu ya? Saya Atau nanti rekodnya kalau Nanti. Oke. Alles agak klar. gaptek sih Bu. Terus terang saya juga di sini bingung komunikasinya. Saya nggak pengguna TikTok, jadi saya baru pegang TikTok baru 2 minggu ini Bu. Oke, monggo. Bu, kalau Ini kan direkod nanti saya ketahuan ganggu Mbak Nirmala nanti. Ini kan gini kasusnya Pak. Kita itu kan habis 60 juta kita kan terbang kan gitu Pak. Ternyata kita setelah visa turun kita diminta lagi uang 700 euro atau sekitar 12 juta untuk biaya kita terbang. Ternyata setelah kita sampai sini itu tidak ada kertas atau apa-apa yang buat jaminan kita Pak. Jadi sedangkan kita hubungi lagi itu udah nggak ada jawaban. Saya langsung sebut PT-nya apa boleh Pak? Boleh. PT Ramzi Pak Antem khususnya aja. Pak. Ramzi. PT Ramzi Cahaya Kerja. Itu kan gini prosesnya dulu Pak. Mohon maaf Pak. Bahasa saya saya bingung, seneng lah ketemu bisa ngomong sama menteri sama ibu-ibu kodang lah. Grogi lah Pak. Saya Pak seneng sama grogi, bingung lah intinya kita ini. Ya terima kasih atas kesempatannya. Kita gini Pak. Saya tak perlahan-lahan gini Pak. Bentar, pertama- Mas, bentar. Katanya Iya. bingung, relax dulu, minum air Iya, putih. relax. Sabar. Biar Bapak ini Bingung. dulu pelan-pelan, tarik napas pelan-pelan. Kita selalu mendengarkan. Ini waktunya cuma 1 jam, Pak Benny. Oh.
Gini Pak ceritanya. Ya saya mulai tenang Pak. Kita kan pertama proses, komen habis keseluruhan tuh 60 juta Pak. Setelah 6 juta kita tuh dipastikan kan berangkat. Setelah kita tunggu bla 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 bla, ternyata kita mau berangkat itu diminta uang 700 euro atau kurang lebih 12 juta sama PT. Saya kan tanya Pak, ini kan saya sudah 60 juta sudah apa itu sudah selesai dari perjanjian awal yang kita habis 60 juta. Kok kenapa saya diminta lagi? Katanya buat uang jaminan supaya kita tidak kabur di perusahaan kita nanti gitu. Oke, lah itu uang tuh kembalinya kapan? Ntar setelah kamu kontrak selesai. Nah saya mintakan Pak, mohon maaf karena itu uang saya minta hitam di atas putih yang buat jaminan saya karena itu uang saya. Yang pihak PT-nya janjinya gini Pak, tidak dikasih. Setelah nggak dikasih, kita tanya sama agensi yang ada di Solo, you pay deposit my eye gitu Pak, saya tidak minta deposit kamu gitu. Setelah saya WA, saya chat, tidak ada jawaban sama sekali. Itu sama saya 7 orang keberangkatan Pak. Nah ini kan kita bingung mau lapor PMI, kita juga nggak ada bukti bahwa kita membayar, yang hanya ada bukti transferan saja kan gitu Pak. Oke, sekarang boleh nggak saya nanya ya? Iya Pak, silahkan Pak. Mas, namanya siapa, nama lengkap? Gimana ya Pak, saya takut terkenal ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Mas berangkat tahun berapa? Tahun 2024. Oke, ke negara, Bulan November, sekarang Pak. di negara mana? Di negara Slovakia Pak. Slovakia. Waktu Mas tiba, itu langsung dapat pekerjaan atau enggak? Atau harus nunggu sekian lama? Kita langsung dapat pekerjaan, nunggu cuma seminggu Pak. Oke. Nah, masalah Mas sekarang apa yang dihadapi? Apakah karena gaji yang tidak sesuai atau pekerjaan yang yang Mas bekerja tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau karena potongan yang besar, atau karena biaya yang tinggi tadi, atau apa aja? Kalau gaji itu ya kita tahu lah standarnya di sini Pak. Kita juga sering di luar target bahkan. Orang Indo tuh di sini malah jadiin kayak contoh, kayak kurang nggak salah Pak. Saya yang kerja di sini baru 6 bulan, saya sudah ngajari orang 10 orang lebih loh Pak. Oke, berarti masalah Mas adalah masalah biaya waktu berangkat yang sangat tinggi kan? Iya Pak, maksudnya kan gini Pak, di luar pertama kan perjanjian pertama itu kan 60 juta sudah bersih kita berangkat Pak. Tapi ternyata setelah kita mau berangkat kita diminta lagi untuk uang jaminan. Nah, uang jaminan yang mana? Kita kan perjanjian kan pegang perjanjian pertama kan 60 juta kita bersih udah berangkat. Kok pernah diminta lagi, sedangkan yang diminta itu kita nggak ada surat-suratan. Tapi kita kalau nggak berangkat kita langsung di cancel, nggak berangkat ya, akhirnya kita ngirim Pak. Mas waktu berangkat tiket, tahu nggak harga tiket berapa waktu waktu berangkat? Ya kurang kurang lebih kisaran 8 jutaan Pak. Oke, berarti angka 60 itu nggak wajar sebetulnya ya. Jadi dengan angka 60 juta aja itu nggak wajar ke Slovakia, karena alat ukur saya kalau saya nggak buka dokumen nih, saya mengukurnya dari harga visa dan harga tiket, karena di luar itu harga-harga lainnya kan sama ya. Ya mungkin saya lewat sponsor itu Pak, yang nggak mungkin mahal, mungkin apa lewat sponsor itu ya. Nah sekarang gini, Mas yakin nggak waktu Mas berangkat itu resmi, Mas pegang visa kerja nggak waktu itu? Visa kerja, kita nggak dapat visa kerja, cuma langsung kita di sini dapat TRC sama kontrak pabrik Pak. Kontrak kerja Mas sudah pegang sebelumnya, sudah pegang di Indonesia? Sudah. Oke. Nah sekarang dengan apa masalah yang Mas sampaikan, Mas mau ngapain? Mau menuntut uang itu dikembalikan atau apa? Uang yang saya itu yang di luar dari perjanjian pertama aja Pak. Kan kita perjanjian kan 60. Kita ternyata diminta lagi. Itu berapa itu Pak? 12 juta atau 700 euro itu Pak. Kalau Mas mau mengembalikan itu, seandainya saya masih kepala BP2MI, saya langsung telepon besok ke perusahaan itu, ke direkturnya. Saya langsung ancam kembaliin. Kalau enggak, saya rekomendasikan ke Naker cabut izinnya atau sebagainya. Tapi kan sekarang kan saya bukan kepala BP2MI lagi Mas.
Ya, Iya, Pak. saya hanya bisa membantu. Saya hanya bisa membantu dengan misalnya ya pengacara saya. Mas harus lapor, nanti pengacara saya tangani. Ya, Ntar kita saya jadikan. koordinasi lagi sama teman-teman Pak yang sama Nah, seangkatan kan gitu, Pak. nah itu yang bisa saya bantu Mas ya, karena saya kan bukan kepala BP2MI lagi nih. Iya, Pak. Makasih Oke. semuanya, Pak. Kedua, kalau Mas WA saya, nanti saya kasih nomor dari BP2MI yang bisa nih Mas mengadu ke mereka. Sekaligus menguji aja mereka kalau Mas melapor sebagai rakyat ditangani enggak. Kalau zaman saya teruskan kasus ini ke anak buah saya ultimatum. Ya, saya ultimatum 24 jam, 2 kali 24 jam sudah harus selesai kasusnya misalnya. Tapi kan mereka bukan anak buah saya lagi sekarang kan? Iya, Pak. Ya. Paham, Pak. Nah, saya bisa ngasih nomornya, nomor Mas misalnya, atau nomor teman di BP2MI itu untuk Mas melapor ke yang bersangkutan. Yang kedua, kalau mau diproses hukum, kita prosesi perusahaannya, harus ada pengaduan dari Mas. Tapi Masnya kan di luar negeri kan itu juga masalah ya. Iya, Pak. Kecuali jika ada korban, Mas yang sudah di Indonesia itu bisa Mas. Itu Mas. Kita tuh cuma minta yang 700 euro aja, Pak. Yang 60 oke lah, Paham, kita kan paham. emang. Paham. Yang 12 juta itu ya. Iya, Pak. Paham Mas. Nanti besok mungkin aku kasih nomor ya dari Iya, Pak. teman kita yang di BP2MI ya. Makasih, Pak, ya atas perhatiannya. Wah, bingung, Jam Pak, berapa? ngomong sama menteri Waktu sama ya, Mas? ibu-ibu terhormat tuh grogi, seneng, campur kayak gimana lah, Pak? Jangan dong, santai aja. Mas, Ya. di Slovakia jam berapa nih Mas? Jam 19.29, Pak. Wah, masih begadang Sama dong kayak ya. di Jerman, Pak. Sama seperti di Jerman. Oh, Lah, ini masih orang begadang Indo. dong. Lagi main Ya. kartu, ini main domino atau main Enggak, remi? Pak. Ya ini lihat Pak Beni itu, kita antar kerja masuk malam. Ya, Orang Indo makasih. diakui kualitasnya di sini, Pak. Oke, Mas, makasih Tetap ya Mas semangat ya, buat Mas. jasa. Tetap semangat Tetap ya. Salam semangat buat Tetap ya. semangat, saya Pak. ya. Buat pulang Oke. miliarder kok, Pak. Ya, salam buat teman-teman ya, Mas ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas perhatiannya. Mohon Sampaikan, maaf, Bu, follow bila mana akun ucapan saya ya. saya ada Follow yang akun saya salah. ya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan saya cuma Follow minta akun saya ya, bilang cuma ke minta teman-teman izin ya. aja, minta izin Iya, aja, ya. boleh. Heeh. Nanti saya rekod, terus saya nanti share ulang ya Mas di. bilang ke Ya, teman-teman, tapi follow akun saya mohon saya maaf ya. tidak bisa menyebutkan nama. Banyak Oh, nggak tanya. Saya apa-apa. mohon Nggak maaf, apa-apa, Pak. nanti WA Bapak aja ya. Dimengerti Ya, kok Pak. itu namanya di Jerman Datenschutz. Kita tidak memaksa mau nama mau apa, tidak ada paksaan di sini. Maksudnya kan Itu adalah hak masing-masing, itu kalau dari hati sampean boleh apa enggak. Cuman saya ada sebagai loker host, dari Slovak pindah ke Jerman kan gede kan, Bu. ya, cuma kalau ke Jerman itu kan itu persyaratannya apa, sampean bisa bahasa Jerman gitu kan. Cuman kalau Iya. untuk agen atau kemana bagaimana kita belum bisa ngasih saran. Kalau bahasa sih agak muter, Bu, tapi kalau skill berani diadu lah. Pastilah. Ya, cocok. Indonesia itu Semangat. skillnya keren-keren itu. Mas. Semangat ya Mas, semangat ya Mas, Mas. saya nambahin Pak. boleh, Mas. Tuh Iya, ditanya iya, sama Pak. Mas. Monggo, Pak. Tadi Bapak Menteri Beni bilang katanya suruh follow sama teman-teman, suruh follow akun Bapak Beni Ramdhani ya. Ya, Pak. Ya. Follow teman-teman kita di sini Ya juga. barangkali Pak Beni mau ngasih giveaway, saya terima kok, Pak. Nah, nanti makanya kalau Mas udah aktif, nah ya, nanti kita kirim-kirim gift sama Mas ya. Oh siap, Pak. Terima kasih, Pak. Masanya gini, Kirim Pak. sebanyak-banyaknya. Saya pertama kali itu mau ke Eropa itu blank sama sekali. Oh, ini info dari Pak Beni. Wah, langsung saya gesit toh, Pak. Saya tahu Pak Beni yuk. Wah, gesit pasti fake ini. Ternyata proses kita dari 200 orang seleksi ketat. Alhamdulillah saya berangkat, Pak. Dari Wah. 200 orang berangkat 20 orang. Keren. Tapi Mas Interview. Mas harus bantu juga pemerintah. Nanti kalau ngasih tahu ke teman-teman di kampung halaman, teman-teman siapapun kalau mau keluar negeri, bilang ke mereka harus berangkat resmi, nggak boleh ilegal. Oh, itu Ya. pasti, Pak. Ya.
Wes, Jangan ke kita lagi. Kamboja. Kamboja itu Oh, enggak mau penipuan Pak, negara gitu. miskin Pak, sama Indonesia aja kayak Indonesia Ya, ngapain ke benar, Kamboja Pak? benar. Cocok, cocok. Ya, pintar, pintar. Keren, keren. Good ide. Oke, makasih ya Mas Ya, Bocase. ya terima kasih Bu. Bocase. Barangkali Pak Yo. Beni ngasih giveaway kan saya tabung ke kripto Bu, ke Bitcoin Bu. Pasti, Nanti dulu Mas, pasti, nanti dulu pasti. saya Makanya bilang itu, makanya nanti follow saya ya. Iya Pak siap. Beni, Udah tak follow Pak Beni. Oh, Pak udah. Ya, teman-teman Beni, yang lain lah. Oh iya udah semua toh. Ya, Pak Nanti Beni. kalau masuk ke akun, masuk ke room saya kasih gift nanti sebanyak-banyaknya. siap. Nanti Ya. dulu Pak Beni aja tadi mau nge-gift saya, katanya saldonya habis kok. Itu menteri nggak punya uang ya itu. Kesangking Bukan karena saldonya setia apa, habis, saking bukan. jujurnya Gini-gini. ya Pak Beni ini Saya sampai nggak punya itu uang. bukan, saya itu nggak ngerti nukarnya gimana. Itu yang saya nggak tahu. Kalau nukar tuh gimana cara nukarnya. Tenang Pak, tenang. Ada kita kok, ada kita. Mas, Kita Diajarin ya, bantu. Mas, itu menteri yang diajarin. nggak punya uang cuma satu itu, Mas. Saya tahu itu. Saking jujurnya ya, Siap. saking membela rakyat itu. Amin, Pak amin. Beni the best. Terima kasih. Ya, kita dukung ya tahun 2029 ya. Menteri nggak punya Pak yang uang. penting Pak boleh masukan nggak Pak? Ya. Saya berangkat ke Eropa itu gara-gara pendidikan Indonesia buruk Pak. Oke. Jujur Pak, dari SD anak saya, adik saya itu masa kelas 4, kelas 5, 5 tambah 7 kok nggak tahu no, Pak. Itu sistem pendidikannya apa Oh ya gimana ini Allah. Pak? Ya, 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 Tapi ya. tak tanya hampir average rata-ratanya itu gimana ya Pak ya? Emang Ya, lebih ya. bagus kurikulum yang dulu daripada yang sekarang Pak. Itu KDM istimewa Pak. Ya, ya. Bapak Aing, Bapak Aing, Bapak Bapak Aing. Aing, Bapak Aing. Saya terus Bapak terang Aing kita prihatin ya. Pak. Apalagi ini saya lagi baca-baca di TikTok negara-negara maju itu wah cuma ini diri saya pribadi ya Pak ya, bukan masalah saya keminter apa. Yang daya di Swedia itu sudah yang namanya digital apa itu yang namanya pendidikan digital udah dihapus loh Pak. Masa Indonesia mau ketinggal terus Pak? Hmm. Itu Ya, pendidikan kita SD lah doain yang lah ya. penting. Negara kita semakin baik ke depan, kita doain ya. Pemimpinnya amanah, kita Ngeri doain. Pak itu yang belajar yang pakai kurikulum yang baru nih, terus terang saya sebagai warga biasa tuh ngeri banget loh Pak. Malah Ya, ya, bagusan kurikulum yang tahun 80, 90 itu anak ngeri malahan dia tangkapnya itu. Mm-mm. Ya udah Pak, terima kasih atas perhatiannya, apresiasinya. Makasih ya. Semoga saya bisa Makasih, nyoklain sehat anak saya selalu sampai ya. tinggi-tinggi. Amin, Saya kesini amin. juga demi anak Pak. Mantap. Terima kasih atas perhatiannya. Doain sehat selalu, Sukses. dijaga oleh Allah, dimudahkan setiap urusannya, berkah selalu ya. Ya Pak. Oke, Ya, tak tunggu makasih giveaway-nya ya. Pak ya. Ya, tak tunggu giveaway-nya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Oke, ini ada lagi tamu, ada pertanyaan buat Pak Beni. Namanya Pak Pamungkas. Pak Ben, gimana pertanyaan program P2P Phishing Korea biaya kok tinggi Pak? Boleh kasih saran sebenarnya? Oke Pak atau Mas Pamungkas mungkin mau naik, silahkan multi ya. Ya, kalau naik, tapi jangan minta gift sama Pak Menteri ya. Pak Menterinya nggak punya duit. Udah nanti. Jangan Mau panggil ngomong, menteri. mau Jangan ngomong, panggil- kita jangan kan yang panggil tahu menteri mau yang dong. mau ngomong Jangan jadi panggil nggak menteri enak. dong. Aku kan udah bukan menteri lagi. Jangan panggil menteri atau kepala Buat BP2M. kita menteri Ya Pak. amin Pak, dong. buat kita Amin, menteri Pak. gitu. Buat kita mah tetap Bapak tuh menteri. Amin. Menteri yang sekarang aja kagak ada ini Pak. Aduh, pusing dah saya. Mana ini? Mas Mulia apa siapa? Mas ini ya, Mas Pamungkas mau naik mungkin? Ikut program pemergi 2G. Ada yang mau naik? Silakan mau naik. Kenapa nggak enak? Naik aja biar ini Mas ya bisa nanya sama Bapak. Silahkan. Nggak apa-apa. Jangan pakai kalau malu ya nggak usah pakai kamera. Nanya aja biar kita dengar di sini. Naik aja ya. Pakai multi ya Mas. Kalau nggak pakai multi nggak saya naikkan. Oke, silakan. Mas Monco mau naik mungkin atau mau nanya-nanya sama Pak Beni, silakan. Ada yang mau naik? Saya tanya dulu, saya cari dulu di sini. Oh, nggak ada yang mau naik. Nggak ada yang multi. Tolong multi ya, teman-teman yang mau naik ya, silakan. Mau ngobrol sama Bapak, silakan. Atau mau nanya-nanya, silakan.
mau naik nggak enak, Mbok. Nggak apa-apa, kenapa nggak enak? Emang nyolong. Ngobrol aja, nggak usah di sini. Bapak udah ngantuk, sayang. Nanti bacanya agak sedikit nggak jelas. Mendingan ngobrol, mendingan diskusi. Ayo dong. Oke, tadi ada yang nanya Ya, nih, saya jawab ini, Mbak Dewi ya. ya, Gini Mas ya, ini akibat sistem yang mengatur tentang penempatan pekerja migran di negara kita itu selalu ada ya silakan. tumpang tindih dan ego sektoral antar kementerian lembaga. Ini sudah saya juga protes sejak awal-awal saya masuk BP2MI. Contoh, untuk mengirim pekerja yang bekerja di sektor fishing atau kelautan, itu ternyata ditemukan nih pas saya masuk, itu tidak hanya diberangkatkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, ternyata Kementerian Perhubungan melalui ya Departemen Perhubungan Laut itu ternyata bisa ngirim pekerja untuk sektor kelautan. Dinas Perdagangan bisa ngirim juga. Nah ini kan aneh. Bagaimana carut marut tumpang tindih aturannya, kasarnya cawe-cawenya kementerian lembaga dalam hal menempatkan orang untuk sektor di kelautan atau sektor fishing. Gitu Mas. Bahkan dulu yang dikirim oleh Kementerian Perhubungan atau Hubla, mereka menggunakan sistem siupak namanya, ya. Perizinannya siupak. Kemudian pihak yang memberangkatkan pekerja itu disebutnya manning agency. Padahal yang di bawah Undang-Undang 18 2017 adalah P3MI. Gitu ya. Nah itu berjalan terus. Ya gimana kekuasaan saya sebagai kepala BP2M juga nggak bisa kan merubah aturan itu. Hanya bisa saran, usul, protes, saran, usul, protes. Gitu aja kita nih kewenangannya waktu itu. Nggak bisa merubah. Alhamdulillah pada waktunya kalau tidak salah nih tahun 2022 berarti 2 tahun setelah saya di kepala BP2MI dirubahlah aturan ya melalui kalau tidak salah peraturan pemerintah PP yang nomornya saya lupa bahwa yang bisa menempatkan pekerja adalah hanya P3MI. Jadi manning agency itu tidak ada, manning agency itu berubah menjadi P3MI. Tapi Anda tahu nggak? Bermainlah pihak-pihak yang tidak setuju kewenangannya ini hilang. Muncullah gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ya, mohon maaf. Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi ya, saya lupa. Mahkamah Konstitusi mungkin ya. Yang kemudian menuntut ya untuk membatalkan keputusan tersebut. Ya. Dan saat itu yang aneh nih di luar tuntutan ya, di luar tuntutan atau gugatan yang anehnya, keputusan yang menyatakan tidak ada lagi manning agency dan manning agency harus mendaftar ke BP2MI menjadi P3MI dan penempatan sektor laut tidak boleh lagi dilakukan oleh manning agency kecuali P3MI. Itu diputuskan ada klausul. Saya tahu sih main-main gini, ini kan klausul yang diselundupkan. Jadi diberlakukannya 2 tahun kemudian. Jadi disetujui, tapi aturannya baru bisa diberlakukan 2 tahun kemudian. Ini kan buying time. Ngerti lah kita. Jadi ada pihak yang memang tidak mau kehilangan cawe-cawenya. Nah inilah akibatnya. Karena tidak di bawah BP2MI, ya, tadi harga untuk satu orang yang berangkat ke luar negeri bekerja di sektor fishing di luar G2G itu sampai 180 juta bahkan sampai 200 juta. Tadi benar tuh yang di chat oleh teman kita di grup ini nih. Sampai segitu. Nah, siapa yang bertugas untuk menertibkan ini? Ya. Ya kalau bukan kewenangannya di Kementerian P2MI, Kementerian P2MI tidak bisa mengambil tindakan ini. Tapi bahwa ini praktek yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan, ya eksploitasi, ini harusnya negara segera hadir melalui Kementerian Koordinator Menko. Harusnya Menko segera turun tangan. Ya kalau belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian P2MI, karena Kementerian P2MI ini baru, Undang-Undang 18 2017 juga sedang direvisi,
belum disahkan hasil revisinya, ya Kemenko cepat mengambil tindakan. Itu ya untuk menjawab tuh yang tadi Bu, saya udah jawab, bantu jawab tuh Bu Dewi ya. Oke, udah dijawab ya tadi dari Mas Pamungkas kalau nggak salah tadi. Oke, makasih Mas Kang Fulan, makasih udah mau follow-follow. Salam kenal ya, selamat bergabung di live-nya Bunda Dewi. Dari Mas Dans BR, Waalaikumsalam, salam kenal. Dari Dans BR mau tanya Bapak Ibu, kalau Persial itu ada harapan besar tidak buat kerja keluar. Dari Dans BR. Mas atau ini ya. Mau tanya Bapak, Pak, Bu, kalau Persial itu ada harapan besar tidak buat kerja keluar. Persial itu apa, Pak? Persial itu apa? Saya juga nggak ngerti nih Persial. Persial apa ya? Maksudnya apa ya, Mbak? Mbak Dans bisa mungkin mau naik, mau ngobrol sama Bapak, bisa menjelaskan. Ya, kalau mau naik lebih enak bisa ngobrol gitu. Ntar orang multi ya, kalau nggak multi nggak saya undang, nggak bisa naik karena ini live saya harus ada yang multi gitu, jadi nggak bisa naik gitu. Harus multi dulu baru saya naikkan. Oh, buta warna Persial kayaknya artinya Pak. Oh, cacat gak model kayak kekurang. Maklum. Persial itu mungkin Persial untuk G2G tidak diizinkan ya, karena itu aturan Koreanya ya. ke luar negeri Pak, kerja di luar negeri mungkin. Iya ya, kalau G2G Korea itu Atau tidak diizinkan ya. Ya, atau matanya tebel kali, ya. mungkin matanya tebel kali gitu Pak. Oke. Halo, selamat sore Mas Baju Merah. Selamat malam waktu Indonesia. Silahkan perkenalkan diri dari mana atau mau bertanya Mas Baju Merah. Ini ada tamu Pak di atas. Ya. Silakan. Selamat malam ya Pak Benny. Saya sering sehat selalu lah buat Pak Benny. Saya sering ngikutin live-nya Pak Benny terkait edukasi apa CPNI yang mau ke luar negeri. Yang saya mau tanyakan itu, saya kan punya ada rencana ini mau cari job di daerah Eropa. Terus saya udah nanya ke beberapa PT yang di daerah saya. Oh ya, perkenalan dulu, nama saya Wasito, saya dari Purbalingga. Kemarin saya udah sempat ke beberapa PT di area Cilacap dan area di Purbalingga juga. Untuk biaya itu ke Eropa itu hampir semua yang ke luar negeri itu kisaran 50 ke atas. Nah, terus yang saya mau tanyakan juga itu kan ada beberapa tahap yang harus kita ikuti. Yang pertama itu uang keseriusan, terus nanti kalau ada interview kita ada tahapan pembayaran sekitar 15 juta nanti, dan proses selanjutnya pas mau terbang itu pelunasan. Nah, terus bagaimana kita itu nantinya kita itu diberangkatkan secara benar dengan visa kerja. Kita kan nggak tahu nanti visanya itu yang dikasih itu visa turis atau visa kerjanya kayak gitu. Terus untuk apa misalnya tidak sesuai, apakah uang yang kita keluarkan itu bisa ditarik kembali atau itu memang hangus kayak gitu Pak Benny? Mohon penjelasannya. Oke ya, mudah-mudahan juga ini untuk yang lain ya yang ada di room ini. Kalau kita ditawarkan bekerja oleh salah satu perusahaan, jangan dulu kita mendaftar, jangan dulu kita tertarik, tapi pastikan 3 hal. 1, pastikan perusahaan itu resmi terdaftar atau tidak, punya izin menempatkan ke luar negeri atau tidak. Bagaimana cara ngeceknya? Datang ke dinas tenaga kerja setempat, datang ke kantor BP2MI setempat, atau melalui websitenya kp2mi.bp2mi.go.id ya.
Di situ kan ada informasi tentang nama-nama perusahaan. Kedua, nah mohon maaf, setelah kita yakin bahwa perusahaan ini resmi, jangan juga langsung daftar. Tanya yang kedua, pastikan cari tahu apakah dia punya job order enggak. Misalnya Mas ditawarkan ke Korea. Cek dulu perusahaan yang resmi tadi itu, setelah kita cek resmi, dia punya job order enggak tahun ini ke Korea. Untuk sektor apa misalnya. Karena belum tentu perusahaan resmi dia punya job order. Belum tentu perusahaan resmi yang tahun lalu punya job order, tahun ini juga punya job order. Belum tentu perusahaan resmi dulu punya job order ke Hong Kong, hari ini dia punya job order juga ke Hong Kong tahun ini. Belum tentu. Nah, sehingga pastikan satu, perusahaan ini resmi atau tidak. Kedua, pastikan perusahaan ini punya job order enggak untuk pekerjaan yang ditawarkan pada kita. Tanyanya ke mana? Sama, ke Dinas Tenaga Kerja, BP2MI setempat, atau lewat tadi ya websitenya. Yang ketiga, kalau kita sudah dapat informasi perusahaan ini resmi, oke, dia punya job order, ternyata berarti yang ditawarkan ke saya itu, ke kita itu betul. Pastiin yang ketiga, Mas, yaitu berapa besar biaya yang dia minta ke kita. Ya, nah itu bisa ditanya ke dinas atau BP2MI setempat. Karena negara sudah mengatur kok. Yang membedakan setiap negara, Mas, dalam biaya yang dibebankan kepada PMI itu pasti hanya masalah visanya, setiap negara beda, tiket pesawatnya setiap negara pasti beda, ya, dan gaji per bulannya berapa pasti beda. Karena kalau PMI itu kan hanya wajib membayar satu biaya medical check up, pasti keluar biaya, oke, ya. Pemeriksaan tes psikologi, ada negara-negara tertentu yang meminta tes psikologi ya, nah, pasti ini sama. Bayar BPJS sama ya, nggak beda. Kemudian biaya transport dalam negeri ya, dari luar Jawa dalam Jawa sama. Yang membedakan itu pasti ya visa kerjanya berapa bayarnya, setiap negara nggak sama. Kemudian juga tiket ya, tiket untuk terbang ya pasti beda. Dan 1 bulan gaji itu berapa, karena kita punya kewajiban membayar PT yang kita yang memberangkatkan kita 1 bulan gaji potongannya. Jadi 1 bulan gaji itu adalah keuntungan si PT, Mas. Dia udah untung di situ, udah selesai. Dia nggak boleh nyari keuntungan dari manapun. Nah, artinya kalau sampai 60 juta mungkin tadi itu kemahalan ya. Nanti saya akan live lagi. Sebetulnya saya udah beberapa kali live, Mas, menyampaikan edukasi negara-negara mana sih yang kita bisa bekerja dan berapa biayanya ya. Nanti saya biasa tuh malam Senin sebetulnya live-nya. Nanti kita akan live lagi, mudah-mudahan Mas bisa ikuti supaya tahu, oh negara ini biayanya sekian, negara ini sekian, negara ini sekian. Kemudian kalau resmi itu bagaimana ukurannya? Gampang. Tadi siapapun yang berangkat resmi harus visa kerja. Jangan mau dibohongi, oh visa kerjanya nanti kami keluarkan di sana setelah nyampe di negara itu. Enggak. Visa kerja. Karena visa kerja itulah yang akan diperiksa. Kita ini PMI yang mau bekerja atau bukan. Ketika visanya ditawarkan oleh perusahaan, ini pakai visa turis nanti dipekerjakan. Nah, udah pasti bohong, nipu, dan itu adalah ilegal. Visa umroh bohong, berarti itu penipuan. Kalau untuk kerja tapi pakai visa umroh, dia harus bisa kerja. Yang resmi pasti Anda sudah memegang perjanjian kerja dari sini. Jadi nyampe ke sana tidak ada alasan lagi dia nunggu sekian bulan, sekian minggu, enggak. Sampai sana langsung kerja. Karena perjanjian kerja yang Mas tanda tangani sudah Mas lakukan di sini. Ya. Kemudian pasti ada bukti pembayaran BPJS. Mas harus bayar BPJS. Itu hanya 340.000. Ya, kemudian Mas harus bayar medical check up. Itu hanya 560.000, ya kalau nggak salah. Paspor bagi yang baru berangkat itu gratis, Mas. Ya, gratis. Nah, itu yang ditanggung oleh pekerja migran Indonesia. Walaupun ada negara-negara lain dari komponen-komponen biaya tadi itu ditanggung oleh majikan. Ya. Gitu, Mas. Sebelum kita berangkat, sebelum deal untuk mendaftar ke perusahaan yang menjanjikan kita kerja, pastikan 3 hal. 1, perusahaan itu resmi atau tidak, terdaftar atau tidak, ya. Kedua, punya job order atau tidak. Untuk tahun ini ke pekerjaan ke negara yang tawarkan pada kita. Ketiga, pastikan berapa besar biayanya ya. Gitu, Mas, mudah-mudahan memuaskan jawabannya. Ya, terima kasih Mas Pak Beni Siap, Mas. edukasinya. Ya, Gawane gin mah. Lain.
Ya insya Allah besok juga mau ada rencana mau cek beberapa PT, Iya. ya mau buat perbandingan lah, Ya, bagus. dari PT satu Cocok. ke PT yang lain. Cocok. Ya udah paling kayak gitu aja anu Pak Ya, Beni. didoain ya bisa berangkat dengan resmi, biaya murah, ya selamat ya. Amin amin. Oke, makasih Mas Baju Murah. Terima kasih. Ini ada tamu satu lagi, Mas Rahman. Silakan perkenalkan diri, asal dari mana. Monggo, moodnya dibuka. Karena tadi rame, maaf ya, saya matikan. Silakan Mas Rahman. Ya, jadi gini Bu, saya asli dari Cianjur, sekarang jadi PMI di Namanya Dominika, Sinten? negara bagian Anggota. Namanya Sinten? Namanya siapa? Rahman, Rahman. Oh, benar, nama asli nih. Oh, nama Ah, oke. Oke. Alles klar. Silahkan. Dengan Bapak siapa ya? Dengan Ibu ya? Saya Bu Dewi dan ini Bapak Beni, mantan Kepala Badan BP2MI. Oh ya, jadi Pak gini Bu, Beni. permasalahan saya dengan teman-teman di sini tuh ada ketimpangan dari Di segi sini tuh di mana, Mas? Di sini tuh di mana? di Dominika Ibu, Di negara Cianjur. Oh, bagian di Dominika. Dominika. Di Dominika, Pak. Di Saya Dominika. PMI Bu. Oh, PMI. Oke, monggo. Ya, jadi ada ketimpangan antara gaji saya dengan PK saya Bu. Ada ketimpangan Bu. Jadi antara PK sama yang saya jalanin di negara di sini itu berbeda Bu. Mhm. Nggak sesuai dengan kontrak kerja kita gitu. Nah, silakan Bapak Beni yang mau menjawab mungkin. Oke, ya. Ini Mas, kalau Anda berangkat resmi, ini mudah-mudahan Anda resmi berangkatnya ya. Resmi itu apa Resmi, alat Pak. ukurnya? Visanya visa kerja, bukan visa turis ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan perjanjian kerja, kalau Anda berangkat resmi, Anda kan sempat membayar asuransi tuh ya. Nah, Ya. asuransi BPJS. Asuransi BPJS itu mengcover loh. Kalau kita gagal ditempatkan, nah kita di cover. Kalau penempatannya tidak sesuai, berarti tidak sesuai kan penempatannya kan ya. Beda dengan kontrak kerja. Itu bisa di cover oleh asuransi loh Mas. Anda pulang misalnya, Anda pulang itu dikasih 25 juta karena tidak sesuai dengan perjanjian, ongkosnya 15 juta tuh. Kalau pilihannya mau pulang. Ya. Nah, kalau Anda merasa tidak sesuai, kenapa bertahan? Kenapa nggak pulang aja? Jadi gini Pak, permasalahannya kalau untuk pulang kan saya baru di sini sama teman-teman banyak nih Pak. Kalau saya pengennya bertahan bekerja di sini Pak, kira-kira bisa untuk bantuan lah Pak dari pihak BP2MI untuk memperjuangkan hak kami bekerja di sini Pak. Misalkan, Bisa. Sebetulnya misalkan tidak ini, Pak. ada yang tidak bisa. Ya. Tapi salurannya kemana? Nah, Iya, saran itu saya. dia. Saya Mas cari kan salurannya sekarang di kemana luar, itu. Mas kan sekarang di luar negeri. Maka saluran utama Mas untuk memperjuangkan hak-hak Mas tadi melalui atase ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dominika. Sekarang saya tanya, Mas jauh nggak jaraknya ke Kedutaan Besar? Jauh sekali Pak. Jauh di Ros- sekali. Kalau Ya, jauh sekali, Mas gunakan nomor telepon atau hotline kedutaan itu. Gampang. Ketik di Google Kedutaan Besar RI Dominika, pasti keluar. Pasti ada nomor teleponnya. Mereka punya ya hotline-nya atau aplikasinya namanya Peduli WNI. Ya, Peduli WNI Kedutaan Besar ya Dominika, RI Dominika. Klik telepon aja, lapor ke mereka. Tapi juga selain itu lapor BP2MI Pusat. Nah, lapor BP2MI Pusat berapa nomornya? Gampang. Klik di Google KP2MI atau Kementerian P2MI. Sekarang kan udah bukan BP2MI lagi. Pasti keluar nomor itu. Lakukan langkah-langkah itu dulu, Mas. Ya. Nanti kalau Mas sudah lapor ini itu tidak ada tanggapan, prosesnya lama, baru kita cari solusi lain lagi. Gitu Mas. Coba balik yang
Pak lanjut sama teman saya, Pak. Pakai baju Ya, Pak. ya. Iya. Dia kan lebih dulu daripada saya sebelum saya datang ke sini, Pak. Ya, ya, oke. Korban Sebentar, lebih Pak. dulu. Iya, sebentar, Pak. Teman saya mau pakai baju dulu. Maaf ya, Pak ya, ya Ibu ya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. santai aja. Bapak baik kok. Bapak kita ini orang baik, makanya dukung ya tahun 2029 ya. Semoga beliau menjadi menteri. Ya, Selamat gimana? sore. Silakan, silakan Pak. Atas namanya sinten, nama siapa Pak? Monggo. Saya Muhammad Asrori. Dari Indramayu, mana nggih. asal? Indramayu Pak. Alah gening tadi Cianjur, ayeuna Indramayu, sami tiasa bahasa Sunda. Abdi ge orang Sunda. Ah, ah. Ya jadi gini, melanjutkan Yes. jangan dari teman saya. Kebetulan di Dominika itu nggak ada kedutaan, Pak. Oh, Nggak ada kedutaan. Berarti Nggak kedutaannya ada. digabung beberapa negara tuh kalau nggak salah, digabung beberapa negara. Kebetulan katanya kedutaannya gabung di Venezuela, Pak. Venezuela, oke. Nah, cuman permasalahan ini sebetulnya sudah ada komunikasi dengan pihak kedutaan di Venezuela. Nah, Malahan kunjungan sudah terjadi, lupa saya bulan berapa itu waktu itu. Beliau datang ke sini berkunjung, bertatap muka dengan perwakilan kami yang ada di sini dan menampung keluhan kami yang ada di sini. Nah, cuman waktu itu memang ada respon bagus dari perusahaan sini. Begitu tuntutan kami itu diajukan ke pihak perusahaan sini melalui kedutaan, mereka merespon. Cuman sekarang sudah balik lagi ke posisi yang awal, melanggar aturan PK. aduh, ya. Iya. Jadi maksud saya karena komunikasi dengan kedutaan di Venezuela sudah, terus ada nakal-nakal sedikit dari pihak sini, bagaimana menurut Bapak menyikapi permasalahan ini gitu? Ya, yang pasti kalau orang yang berangkat resmi, kemudian ketika tiba di negara itu, Anda dipekerjakan atau Anda tidak menerima hak sesuai yang tertulis di kontrak kerja, Anda punya hak untuk menuntut. Bahkan asuransi BPJS-TK itu bisa mengcover. Ini asuransi dulu ya, bisa asuransi. Asuransi itu tujuannya jika pulang karena tidak sesuai nih, pulang. Itu 40 juta loh di cover, 25 juta untuk ganti ruginya, ya kemudian 15 juta untuk transportasi pulang ke Indonesia. Ya, nah itu bisa diurus tuh Mas. Bagaimana cara ngurusnya? Tadi lewat KBRI, lewat aplikasi ya, melalui BPJS-TK atau melalui BP2MI melaporkannya. Nah sekarang apakah hal ini bisa dinegosiasikan atau diminta kepada perusahaan di sana? Bisa dong. Siapa yang melakukan itu? Ya kedutaan besar. Kedutaan besar itu tugasnya mewakili negara Indonesia untuk melindungi, mengurus masalah-masalah yang dihadapi warga negara Indonesia di luar negeri. Itu tugas dia udah digaji oleh negara untuk itu. Anda tahu nggak gaji orang-orang kedutaan besar ini? Itu pakai dolar. Dia lebih tinggi sampai ratusan juta gaji per bulannya dibandingkan dengan pejabat di Indonesia. Ya, dia memang digaji untuk itu sehingga intensifkan melapor kepada perwakilan Republik Indonesia. Kalau nggak datang langsung jauh bisa telepon. Nggak ada urusan tidak ada di Dominika. Ya gunakan telepon. Ya klik di Google misalnya kedutaan besar. Ini kalau nggak salah Fikri Kasidi ya. Fikri Kasidi nih, duta besarnya. Tunggu saya lihat ya. Ya, Fikri Kasidi itu ya. Karsidi Pak ya? Betul ya, Fikri Kasidi ya. Fikri Kasidi duta besar Venezuela ya, Dominika. Ya, Fikri Kasidi ya, tunggu saya ingat nih ya. Fikri Kasidi ya.
Ini duta besarnya nih. Ya, Fikri Kasidi ya. Nih duta besarnya ya, Mas ya. Mendapatkan nomor teleponnya Pak dari mana Pak? Minta Oh, kontaknya enggak, Pak. kalau nomor duta besar nggak ada, tapi namanya dan Anda bisa dapatkan di Google nomor kantor kedutaan besarnya. Itu maksud saya. Oh Kedua, iya. kedua selain lapor ke tadi, Mas, ke kedutaan besar, cari lewat Google, lapor juga ke BP2MI Pusat atau KP2MI. Sekarang kan namanya udah Kementerian P2MI. Di mana nomor P2MI ya. ya KP2MI? Ya, di mana nomor handphonenya? Ya di Google juga bisa dicari ya. Bisa ditelepon. Agar tadi Mas, upaya melalui BPJS-nya bisa di-cover Mas, diurus oleh BP2MI, minta bantuan Mas. Lumayan. Ya, dengan bukti-bukti. Ya begini Pak, Ambil kata dia. Bu, maaf. Permasalahan ini sebenarnya sudah terjadi sama teman saya. Dan kebetulan teman saya memang udah pulang karena memang tidak sesuai dia menuntut. Kemarin sempat pengaduan ke BP2MI Provinsi, Bu. Dan kami ya waktu itu saya menyaksikan juga sih. Menyaksikan di situ ada sifatnya mediasi ya Bu ya, di situ antara pihak PJTKI dengan pihak yang menjembatani BP2MI di situ. Ya memang di situ banyak poin-poin yang memang ya tidak sesuai lah dengan apa yang kita harapkan gitu. Cuman artinya setelah adanya pertemuan mediasi sampai 3 kali berturut-turut di situ, untuk permasalahan ini ya tidak ada solusi akhirnya Bu. Nah, itu gimana Pak? Pak Beni? Ini Bapak Beni yang bisa menjawab ya, karena Ya, saya sudah berapa kali dengan menterinya langsung nih ya, agak susah sih untuk menangani hal-hal ini tentang PMI, permasalahan-permasalahan PMI, agak susah kecuali Bapak ini langsung, kalau saya telepon Pak Saya langsung. Sayangnya tanya Bapak tadi, bukan PE ini lagi, menteri lagi. Mas, saya tanya tadi, Mas kapan itu peristiwa saat Mas katakan dimediasi itu kapan peristiwanya? Tahun kapan? tahun 2024 kalau nggak salah bulan 10 ya. Bulan 10, kalau kisaran bulan 10, bulan 9, 10 lah Pak. Berarti baru dong, ya? Iya. Baru. Ah, ah. Yang itu kan 2024. sebenarnya yang mengadu itu kan teman saya. Cuman saya kebetulan Berarti menyaksikan. dimediasi di Indonesia ya? Di Indonesia ya? Itu kan Zoom meeting tuh Pak. Zoom meeting Oh, Zoom dari meeting. pihak kami PMI di sini, terus perwakilan dari BP2MI Provinsi, sama pihak Berarti, PJTKI, PT berarti Bahana udah Mega bukan saya. Prestasi. Berarti udah bukan saya tuh kepalanya. Oh gitu ya Pak ya. Saya Oktober tanggal 21 saya berhenti. Ya. Iya, artinya di situ mereka dipulangkan dengan ongkos kena biaya 50% dari harga tiket. Konsekuensinya nih Pak ya yang sudah terjadi teman saya pulang itu. Artinya informasi dari Pak Beni itu ya memang faktanya di sini kita masih tetap bayar untuk segala sesuatunya gitu. Nanti besok saya akan bantu komunikasikan dengan teman-teman di KP2MI ya. Ya Pak, Ya. makasih. Nanti yang teman Mas yang di Indonesia itu kan masih Indonesia tuh yang pengadu itu ya. Iya, masih proses ini Pak juga, masih proses. Iya, maksudnya kasih kontak saya supaya saya bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Ya. Ya. Kalau boleh minta nomor kontaknya Pak Beni, boleh Ya nggak? udah, tulis nomor handphonenya ambil pulpen, ambil kertas. Ada, udah ready Pak, udah siap. Ayo teman-teman, Oke, siapa yang mau oke. nomornya Bapak Beni? Ayo dicatat, dicatat. Saya pakai Ayo kode. cepat dicatat. Di sini udah ada Saya pakai 400 kode. Pak. Oke, Ini, Kak, satu. ini. Oke. Berapa? Berapa Pak? Sudah. Maaf. Ini Dah, siap. kode. Kosong. Jangan ngomong. Jangan ngomong. Nah, Oh.
12 angka ya, 12 angka ya. 12 angka ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke ya. Besok saya bantu ya. Suruh dia nelpon supaya saya dapat referensi yang utuh. Kasusnya tadi udah ada gambaran. Kemudian dia kan berproses lapor, ketemu siapa, Zoom, bagaimana hasilnya. Itu tambahan informasi yang saya butuhkan ya. Jadi di sini tuh barang lu semua 400 orang. Oke ya, makasih ya, Udah Mas. ada, ya makasih. Udah ada 400 WNI di sini Pak. Barang lu semua. 400. Tapi resmi semua, resmi semua. Resmi semua. Ini Pak, Alhamdulillah. BPJS. BPJS. BPJS-nya jangan lupa kalau habis kontrak, habis selesai kontrak berpanjang BPJS-nya bayar lagi ya. Udah tahu manfaat BPJS, udah tahu manfaat BPJS. Enggak Pak. Nah, itu karena memang nakalnya orang-orang BPJS tuh malah sosialisasi, kesel juga saya dari dulu. memang. Iya, makanya Pak, lain kali Satu. kita tarik itu BPJS tuh ketuanya itu. Satu, akan di cover kecelakaan, sakit tuh Mas kalau sakit rembes aja berobat aja di rembes itu hampir 50 juta. Kecelakaan kerja di cover, kematian insya Allah amit-amit lah itu ya. Kematian di cover. Kemudian cacat total di cover. Kemudian untuk pendengar telinga nih ada gangguan di cover, untuk gigi di cover, kacamata di cover. Sampai nanti ketika kita pulang anak kita di cover ya, jaminan hari tua. TK, SD, SMP, SMA ya, sampai perguruan tinggi ya. Ya Mas ya, termasuk tadi gagal ditempatkan. Misalnya dia udah berproses, tiba-tiba gagal. Nah, ya tidak berangkat, di cover. Tiba-tiba dia berangkat tapi tidak sesuai isi kontrak, itu di cover juga gitu Mas. Ya. Berapa itu, Pak? Nominal dana yang kalau tidak sesuai kontrak itu, Pak? Hampir 40 juta, Mas. 25 juta plus 15 juta untuk transport pulang. Di cover itu, ya. Itu ada di asuransinya. Bu Dewi nanti kasih juga ke mereka tuh, Bu Dewi, yang manfaat BPJS ya. Boleh. Ada di saya ya. Silahkan hubungin saya nanti saya kirim melalui WA ya. Kalau melalui TikTok, melalui Mbah TikTok kayaknya nggak bisa. Karena itu besar sekali nih ya. Jadi nanti kirim nomor WA atas nama Pak Rahman gitu aja ya. Saya udah tulis, tinggal nanti saya kasih dan saya akan berikan nanti. Oke, gitu aja pertanyaannya. Ada lagi? Ya Mas. Masih banyak. Salam buat teman-teman ya di Dominika ya. Salam sehat. Ya, salam buat teman-teman di Dominika ya. Dominika, yuk. Dijaga oleh Allah kesehatannya ya. Boleh nggak Oh satu ya, lagi? boleh, Boleh. silakan. Nah, kebetulan kan kami kan menurut saya kan ada bayar itu berarti kan pakai sistem mandiri ya Pak ya. Kami itu kena biaya penempatan waktu kesini itu kena 20 juta. Pikir saya kan berarti otomatis kami itu mandiri ya Pak ya. Tunggu. Tapi, Pak, Bukan mandiri dong. Mas kan tadi katanya berangkat lewat PT, kok mandiri? Oh iya. Iya, cuman maksud saya tuh udah sampai di sini, kami semua mayoritas di sini nggak pegang satu pun dokumen. Entah Ditahan. Ya. Ditahan dokumennya. Ya, ditahan sama perusahaan di Nah sini. itu nakal PT-nya. PT-nya nakal, agensinya nakal. Nggak boleh tuh nahan dokumen. Dokumen itu jati diri kita. Iya. Personal. Nggak boleh ada pihak lain yang memegang itu. Nah itu harusnya dilaporkan juga. Tapi ya tadi, pokoknya teman Mas yang dari Jakarta kontak saya besok ya. Saya tunggu ya. Oke. Siap. Oke. Makasih ya Mas ya. Sehat selalu, salam buat teman-teman ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke. Salam. Yang saya suruh naikkan itu ke Mbak Nirmala. Kenapa saya ditarik? Malah saya juga ditarik. Ini gimana Mas Musa? Bikin ribut aja. Ya gini. Oke, kalau gitu Mas Rahman, makasih ya. Ribut aja Pak, kita jodohin aja tuh mereka berdua pusing. Tuh, panggil Mbak Nirmala tuh. Panggil. Memang niat saya begitu, Bu. Jodohin aja Pak, pusing dari Pak ini ribut aja, dijodohin aja yuk. Saya ke Jakarta kalau Pak, jewer sama Mbak Li ya nanti. Pak, apa lupa kata-kata Bapak sendiri? Hanya
enggak, saya lupa. Mana masuk? Saya pikir Mas Musa itu duda. Masalah. Ini berapa orang Alex itu? Di situ Halo berapa? Mas Larezik, selamat Orang malam. malam lagi break, Mbak Dewi. Boleh. Saya nggak bisa lama-lama. Ya Oh jemput iya, dulu Mas, ada jemput dulu mau Mas. Rame nanya banget. atau mau turun? Mau nanya Turun atau mau aja. nul? Oke, Mau nanya apa? makasih. Saya udah Enggak. Mau nanya. Ini kalau boleh naikin Mbak Nirmala dong, guyon-guyon Mbak dikit Nirmala gitu. itu loh. Yo. Oke, Mas Lizik. Ya udah, salam-salam ya. Nggak mau Iya, iya. naik-naik. Aku naikin ini Mbak Nirmalanya nih. Nggak mau nih, Mbak. Nggak mau naik-naik dia. Ayo. Kalau live yang serius di tempat Bapak aja ini kita guyon-guyon dulu sebentar. Tuh, Bapak Cilukba ya. Pak Cilukba tuh. Gimana ini, Pak? Pak Musa ini jam-jam begini adrenalinnya naik. Bukan adrenalinnya naik. Saya menagih kata-kata Bapak sendiri. Hanya laki-laki bodoh yang mau meninggalkan pasangannya. Iya, betul itu. Tadi kan saya pikir Pak Musa itu duda, ternyata udah ada pasangan. Itu tolong tarik dong Mbak Nirmala, please, tolong. Nggak mau. Udah aku berapa kali tuh. Malah orang lain ini mau naik. Apa nih, nama Gini, apa Bu ini orang? Dewi, saya tahu modusnya Pak Musa. Dia ingin Mbak Nirmala dinaikin agar beliau mau kabur nih, gitu. Udah aku naikin. Aku udah 5 kali tuh naikin, tapi belum mau. Mbak Nirmala naik, tak sawer paus 2 nanti. Oh, cepet Mbak Mila. Mbak Mila cepet, Pak. Lumayan nih buat Bapak. Beneran tuh, Pak. Ayo Mbak Mila naik. Ayo, tuh bener. Kalau dia laki-laki jantan, ayo Mbak Nirma sebentar aja. Naik, paus keluar tuh. Tadi banget. Pakai kerudung dulu kan. Kenapa beliau maksa Ibu Nirmala naik dan ngasih paus? Karena dia mau kabur, mau nemenin Pais. Pais siapa, Pak? Ada. Oh, Cengcemannya ada di aja deh. Malaysia. Cengcemannya di Malaysia. Oh. Wah, Mbak Nimala ini jadi rebutan ini. Siapa yang berebut? Pede amat. Lah dari tadi, tuh kan Mbak Nimala nggak serius, berarti bener dirimu Mbak Nimala nggak usah naik deh, nggak serius gitu. Pede Ada amat jadi sesuatu. rebutan. Pede amat. Sini naik, tak kasih paus 2 nanti. Tuh. Mbak Nirmala, berani nggak? Tengok. Tuh, dikasih Kirim bunga mawar malah. tuh. Saya Tuh. nggak mau bunga, maunya nyata. Naik, Mbak Nirmala naik dulu. Mbak Nirmala tuh. Tuh disuruh Dewi, naik, naikin, Mbak. Tuh. naikin, Bu Nggak Dewi, bisa, naikin, Bu Dewi. nggak mau dia, Pak. Udah saya naikin tuh. Nggak mau. Ayo, siapa yang mau naikin? Tuh, aku tarik-tarik. Nggak mau, Pak. Bapak minum kopi lagi tuh, disuruh minum kopi katanya Mbak Nirmala. So, salam-salam kenal lagi. Aku ngantuk Mbak Dewi. Alah, kok Bapak nyuruh naik tuh loh. Dimarahin tadi Meli sama Bapak. Naik dulu bentar, naik 5 Halo menit Mas aja. Denny, selamat malam. Mbak Ini Nirmala, siapa 5 lagi? menit naik aja. 5 menit Mbak Nirmala. Ayo, cuman pakai sudah pakai kerudung, nggak usah ini. Ini jam 1 lewat 16 menit. Halo, masih sore, jam 1 Mas, saya aja jam 2, jam 3 aja lanjut. Aku harus bangun pagi, tugas banyak, besok menumpuk. Ya Allah. Oke, Bapak mau turun. Itu Mbak Nirmala live di mana? Nggak usah alasan. Iya, tuh lihat. Nggak mau aku undang itu. Aku undang-undang terus, nggak mau tuh. Ya udah Belum habis ini mau dia. habis ini nanti saya telepon ya, Cik. Kang Dedi, ini tolong nih. Kang Dedi. Malah diangkut ke barak. Karena nggak mau masuk live. Tolong Habis Kang Dedi. 5 menit Mbak Mila, 5 menit aja, Mbak, 5 menit. Tolong dimasukin ke baraknya para duda-duda Kang Dedi. 5 menit, Mbak, 5 menit biar Bapak ini biar dia ini ya. Mbak, biar si siapa Mas Musa ini loh biar ini apa puas mendengarkan suara dirimu loh, Mbak. Dan melihat menatap wajahmu katanya Pak Musa tuh. Besok jam berapa Pak kerja, Pak? Hari ini ya?
Halo jam Maria 8. Silvi. Oh jam 8. Jam Pamit 8. bobo ya Pak. Ih, pamit bobo lagi Mbak Mila. Dasar. Oke Pak Benny, terima kasih ya sudah hadir di live saya. Sudah. Bun, aku pamit dulu, aku mau Nina bubukin Oke. Mbak Nirmala dulu. Ya wes, ini Nabi boboin ya. Pak Benny Ya, kalau mau turun terima kasih. lah Terima Mbak Nirmala siapa? pamit mau bubuk, ya udah saya ninanin bubuk dulu Mbak Nirmala gitu loh maksudnya. Ini siapa lagi? Ada yang mau nanya-nanya lagi teman-teman yang di bawah? Selain Mas Musa dan Mbak Nirmala, monggo ada yang mau satu lagi pertanyaan, terus Bapak akan rungkat ya. Besok Bapak mau harus bangun pagi, mau tidur. Mungkin ada lagi? Saya rungkat dulu ya. Ya. Mute ya, teman-teman. Oke, kalau gitu Pak, makasih banyak ya atas kehadiran Bapak. Saya sangat berterima kasih, sangat terhormat sudah hadir. Ya, sampai besok ya Pak ya, makasih. Silahkan Bapak ngantuk. Good night, good night, selamat tidur, selamat beristirahat. Terima kasih ya. Thank you juga. Terima kasih.